Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah akuntansi perilaku akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka untuk aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi perilaku dari pelaksana sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Berdasarkan Binberg dan Shield tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran. Yang pertama, pengendalian manajemen. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Yang ketiga, desain sistem informasi. Yang keempat, riset audit. Yang kelima, sosiologi organisasional. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. 1. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Birnberg dan Sert 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran school, yaitu pengendalian manajemen, manajemen kontrol, pemrosesan informasi akuntansi, accounting information processing, desain sistem informasi, information system design, riset audit, audit research, dan sosiologi organisasional. Pada awal perkembangannya, riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya budgeting, namun cakupannya terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Riset akuntansi keperilakuan telah berkembang sedemikian rupa sehingga tinjauan literatur telah menjadi terspesialisasi dengan lebih memfokuskan diri pada atribut keperilakuan yang spesifik seperti proses kognitif atau riset keperilakuan pada satu topik khusus seperti audit sebagai tinjauan analisis review. Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan akuntansi secara stimulan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain secara menyeluruh. Pada sejarahnya, akuntansi keperilakuan diyakini dapat menjadi suatu terobosan yang baik dalam pengukuran bisnis dan informasi yang memungkinkan para direktur, Chief Executive Officers atau CEO, Direktur Keuangan, Chief Financial Officer CEO, dan penyusunan rencana strategis lainnya untuk mengoptimalkan keputusan yang diambil. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut. 1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. 2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. 3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. 1. Dari pendekatan normatif ke deskriptif. 2. Dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode observasi maupun eksperimentasi, perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Agar dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu keperilakuan, riset tersebut harus memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama, riset harus berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, riset harus dilakukan secara ilmiah. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia yang didukung bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya.
Dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan juga bagian dari akuntansi tradisional yang berperan untuk pengumpulan, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan tentang informasi keuangan. Ini merupakan dimensi akuntansi yang secara khusus pada perilaku manusia serta hubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.